Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan yang saya berikan tema doa yang rendah hati. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena berkat Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kami. Kami umat-Mu yang Engkau kasihi, Engkau pelihara, Engkau berkati sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu, berkati kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Sebuah doa pengakuan dosa yang sangat singkat. Tetapi doa yang sangat singkat inilah yang berkenan kepada Tuhan. Bukan doa orang Farisi yang panjang dalam ayat 11-12 yang berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Bapak Ibu Saudara, mengapa doa yang pendek berkenan kepada Tuhan dan doa yang panjang tidak berkenan kepadanya? Karena Tuhan melihat hati seseorang ketika ia berdoa. Bukan soal panjang atau pendeknya doa mereka. Tuhan melihat hati mereka. Orang Farisi berdoa dengan hati yang sombong dan merasa sangat layak di hadapan Tuhan. Sedangkan si pemungut cukai berdoa dengan kerendahan hati dan merasa sangat tidak layak karena dosa-dosanya. Orang Farisi tidak mengaku dosa, tetapi bersyukur karena merasa ia tidak berbuat dosa. Sebaliknya, si pemungut cukai mengaku dosanya, dan ia merasa sangat rendah, sangat malu, sehingga ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia berdoa sambil memukul diri, tanda penyesalan yang sangat dalam. Kerendahan hati dan penyesalan yang demikian, yang membuat Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, mari merenung sejenak. Ketika kita berdoa mengaku dosa, baik di gereja atau dalam doa pribadi kita, apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita? Sungguh-sungguh merasa tidak layak di hadapan Tuhan? Sungguh-sungguh merasa malu di hadapan Tuhan? Atau kita merasa biasa-biasa saja? Atau doa kita hanya sekedar formalitas karena kebiasaan atau untuk mengikuti tata cara ibadah di gereja? Kiranya kita semua adalah orang-orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan selalu menyadari bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan seorang pun di antara kita yang merasa diri tidak berdosa atau merasa diri kita lebih baik daripada orang lain seperti orang Farisi ini.
Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 3 ayat 10 dan sampai 12 bahwa tidak ada seorang manusia pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Kabar baiknya yang selalu kita dengar adalah Kristus telah datang untuk menebus kita yang berdosa, kita yang tidak benar, dan kita yang tidak berbuat baik. Kita tidak pernah bisa layak di hadapan Tuhan kalau bukan Tuhan yang melayakkan kita. Jangan pernah merasa kita lebih baik daripada orang lain karena kita jujur dalam bekerja, karena kita setia kepada pasangan, karena kita rajin melayani di gereja, karena anak-anak kita sukses dan orang lain tidak, dan lain sebagainya. Sebab ketika kita merasa kita lebih baik, disitulah sumber kesombongan dan kejatuhan kita. Tapi mari kita selalu merendahkan diri, karena hidup kita hanyalah kasih karunia Tuhan semata. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami untuk menjadi orang-orang yang rendah hati seperti pemungut cukai. Kami selalu menyadari Tuhan, kami penuh dengan kelemahan dan dosa. Kalau bukan Tuhan, kami tidak berarti. Kami hanya debu dan abu. Kami tidak berdaya apa-apa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kami yang tidak layak ini dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, yang berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak kepunyaan Tuhan, ahli waris kerajaan-Mu. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kasih dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami yang berdosa ini. Kami mengingat begitu besar kasih-Mu melalui penghayatan masa prapaskah ya Tuhan. Biarlah kami terus diingatkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.